Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amanah Sekar Tanjung, mahasiswa dari IAIN Metro. Saya mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyampaikan waktunya dalam rapat hari ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang edukasi anti korupsi. Yang pertama ada Kaya Raya Indonesia. Nah, Kaya Raya Indonesia ini meliputi dari garis sejarah Indonesia. Nah, terbentuknya Indonesia ini awal mulai berdirinya dari kerajaan-kerajaan, mulai dari Sriwijaya, Majapahit, dan Samudra Pasai. Kemudian ada letak geografis. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian dari kekayaan SDA-nya ada flora. Ada 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan. Faunanya, negara Indonesia adalah negara terbesar ketujuh di dunia dengan jumlah spesies mencapai 20.000 dan 40% tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Kemudian ada potensi maritim. Potensi nilai maritim meliputi 11 sektor. Kemudian ada kekayaan SDM. Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbanyak di dunia. Apabila SDM Indonesia ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Kemudian ada kebudayaan. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan mempunyai hasil kebudayaan yang berbeda-beda. Apabila ini dimasukkan ke dalam sektor pariwisata, maka akan menambah perekonomian Indonesia dalam sektor pariwisata. Kemudian ada definisi korupsi. Kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Jadi korupsi ini adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tindakan tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian. Jadi ini adalah penyelewengan atau penyalahgunaan dari tugas-tugas yang ia berikan untuk kepentingan pribadi. Terus bentuk-bentuk korupsi itu dikelompokkan menjadi 7. Ada kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, berbuat curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, suap menyuap ini sering terjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti pembuatan KTP. Untuk memperlancar atau mempercepat pembuatan KTP, biasanya masyarakat akan memberikan uang kepada yang mengurus. Kemudian, contoh kegiatan koruptif yang biasanya ada di masyarakat, yaitu menyogok. Contoh korupsi ini umum kita jumpai. Contohnya seperti apabila kita ingin masuk ke dalam sebuah universitas atau sekolah. Agar bisa masuk dengan mudah, kita bisa menyogok biasanya. Terus ada suap. Suap ini hampir sama dengan menyogok, tapi suap ini bersifat lebih prosedural terhadap hal yang sifatnya administrasi, biasanya untuk mempercepat. Contohnya mempercepat pembuatan KTP. Terus ada mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah, ini sering terjadi dalam perdagangan. Contohnya seperti melebihkan harga. Kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Terus ada waktu. Korupsi ini juga bisa berupa waktu. Contohnya dulu waktu kita sekolah. Pulang sekolah itu kan harus, contohnya pulangnya jam 1, tapi kita bilang jam 2 agar bisa bermain 1 jam. Terus ada faktor-faktor penyebab korupsi. Ini dari internalnya, bisa dari diri sendiri. Misalnya sifat serakah, rakus, dan tamak itu adalah sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki sehingga mendorong kita untuk melakukan korupsi. Terus ada gaya hidup konsumtif dan moral yang lemah. Gaya hidup konsumtif ini seperti membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan atau tidak kita perlu. Terus faktor eksternalnya ada dari aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, dan organisasi. Kalau dari aspek sosial ini biasanya dari keluarga yang
yang dia sudah tahu kita melakukan korupsi, bukannya dicegah, dia malah mendukung untuk mendapatkan keuntungan. Terus kalau dari ekonomi, biasanya ketimpangan pendapatan dan penghasilan. Penghasilannya lebih rendah, tapi kebutuhannya semakin naik. Terus ada dampak masif korupsi. Ini ada di bidang ekonomi, penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, terus meningkatkan utang negara, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, terus ada rendahnya kualitas barang dan jasa. Kalau penurunan produktivitas ini biasanya menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Terus kalau dari utang negara, sebelumnya kan negara memang sudah punya utang dengan negara lain. Nah, dengan adanya korupsi ini justru akan menambah hutang negara kita. Terus ada dampak korupsi di bidang pemerintah. Ini yang pertama, etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Etika sosial yang mati ini dicontohkan sebagai banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Nah, ini yang disebut etika sosial yang mati. Terus ada dampak korupsi di bidang hukum. Ini seperti peraturan perundang-undangan tidak efisien, semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Terus ada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, para koruptor yang terlihat tenang ini ketika dijerat hukum, dia malah merasa tenang, jadi tidak ada bedanya antara dihukum atau tidak. Terus di bidang politik ada pemimpin koruptor, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Pemimpin koruptor ini contoh calon-calon pemimpin di partai saat melakukan demokrasi, biasanya ia akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor dengan adanya praktik suap yang mereka lakukan dalam atau untuk memperlancar proses demokrasi atau pemilihan. Terus dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, ini ada kerawanan pertahanan dan keamanan. Ada garis batas negara yang lemah, terus kekerasan dalam masyarakat. Nah, garis batas yang lemah ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara itu kesulitan mengakses